Banyak yang membacanya malikin nas, malikin nas. Gitu ya. Itu banyak sekali. Ini menjadi sebuah perhatian. Jadi pada saat kita ingin menghafal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khajaini rahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat Majelis Mahabbah Channel, semua mudah-mudahan sehat lahir dan batin, dan mudah-mudahan lisan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipermudah dalam membaca Al-Qur'an. Kita akan dipermudah dalam membaca Al-Qur'an. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam membaca Al-Qur'an, ya, masih di surat-surat pendek atau juz 30, itu sering sekali banyak yang salah membaca. Di antaranya adalah dalam surat An-Nas. Ya, itu dalam surat An-Nas itu salah satunya yang memang jarang, atau mungkin karena kecepatan membaca, atau mungkin karena belum belajar, atau mungkin belajarnya hanya mendengarkan saja, hafal tanpa melihat mushaf dalam Al-Qur'annya, tulisannya seperti apa, yang akhirnya ketika membacanya jadi salah atau lepas, ya. Atau membacanya jadi kurang tepat. Dalam surat An-Nas ini ada diantaranya adalah ayat kedua. Ya, ayat kedua itu sering saya mendengar bahwa dibacanya panjang. Padahal di situ adalah dibacanya pendek. Contoh, ya, bukan contoh, memang ini dalam surat An-Nas ayat kedua ini sering sekali dilalaikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kan? Seharusnya dibaca malikin nas. Banyak yang membacanya malikin nas, malikin nas. Gitu ya. Itu banyak sekali. Ini menjadi sebuah perhatian. Jadi pada saat kita ingin menghafal, membaca ayat-ayat Al-Qur'an, itu sebelumnya adalah kita lihat dulu mushafnya. Lihat dulu bagaimana tulisannya. Tulisannya seperti apa, baru kita menghafal. Jadi jangan sampai nanti selalu salah. Ya, itu yang ayat kedua. Malikin nas, harusnya dibaca malikin nas. Ya, semoga ini menjadi sebuah perhatian untuk kita semua, bagi yang selalu istiqomah, apalagi dalam surat-surat pendek ini, surat An-Nas ini selalu dibaca di dalam sholat, di dalam zikir setelah sholat, di dalam acara tasyakur, acara tahlil, atau dalam setiap kesempatan. Ayat-ayat pendek ini, surat pendek ini sering dibaca. Makanya sering didengar bahwa yang membacanya itu selalu dipanjangkan. Diingat, dibaca yang benarnya adalah dipendekkan. Malikin nas, raja, ya, bagi semua manusia. Tuh, ya. Kemudian kalau yang ayat ketiga itu rata-rata benar. Ilahin nas, cuman harus ada penekanan ketika alif lam samsiah. Ya. Ilahin nas. Jadi ada penekanan di tasdidnya, gitu ya. Kemudian ayat keempatnya juga dalam surat An-Nas juga itu masih banyak yang juga salah membacanya. Ya, harusnya kan ada
shin gede ya, ketemu dengan ra yang bertasdid. Min ikhfa dulu sebelumnya. Min syarri ya. Min syarril waswasil khannas. Membaca sin tidak terlalu kita memonyongkan enggak usah begitu ya. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Ya, ada penekanan di ketika bertemu dengan tasdid, maka harus ada penekanan. Min syarril waswasil khannas. Jangan dibacanya min syarril waswasil khannas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, abong-abongna gancang, cepat, ya, sepertinya benar daripada kita membaca cepat kemudian kita dosa, dan itu kan salah, misalkan terdengar orang yang mengerti, dan kita percuma saja membaca. Kalaupun kita ikhlas, kalau membacanya salah, ya, itu juga percuma. Tetap, ya, lebih baik kita membacanya sedang ataupun lambat. Yang penting membacanya dengan baik dan benar. Itu ayat keempat. Itu juga sama mungkin sering diabaikan. Kalau yang ayat kelimanya alladzi waswisu fi sudurin nas. Nah, paling dalam shadnya kadang terdengar seperti sin ya. Nanti di video tentang makhraj belum sampai ke shad, tapi di sana jangan sampai sama antara shad dan sin ya. Min alladzi waswisu fi-nya hamas fi sudurin nas, sama shad juga hamas ya. Jadi nanti detailnya kita bahas di bahasan tentang makhraj huruf per huruf. Itu. And then yang terakhir ayat yang 6, ayat ke-6-nya dalam surat An-Nas, minal jinnati wan nas. Ya, minal jinnati wan nas. Perhatikan nun bertasdid atau huruf yang bertasdidnya harus ada penekanan di sidah. Nah, sidah itu kan ada penekanan. Jadi jangan minal jinnati wan nas, belum masuk tuh. Ya, hukum bacaannya belum masuk, makhrajnya belum masuk, nah, sifatnya belum sampai juga. Ya, sifat-sifat hurufnya, makanya kita harus mengetahui sifat-sifat hurufnya dulu, makhrajnya terlebih dahulu. Karena kepada seseorang pun kalau kita tidak tahu sifatnya seperti apa, maka kadang kita akan banyak kesalahannya. Jadi harus mengetahui sifat dan makhrajnya, kemudian tajwidnya. Nah, itu ya kesalahan umum di dalam membaca surat An-Nas. Semoga bermanfaat. Kurang puas, tidak paham, silakan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya, dan ketik tombol notifikasinya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.